Sebetulnya kalau ada kritikan ya, dan kritikan itu bentuknya kritikan membangun, maka kita harus bersyukur. Bersyukur kepada apa? Kepada orang yang mengkritik tersebut ya. Contoh, terkadang baik ustadz yang ceramah ya, karena ustadz ini baik itu habaib ataupun bukan habaib ya, bukan maksum ya, tidak maksum mereka, bahkan para wali pun tidak maksum ya, para ulama-ulama mutaqaddimin tidak maksum. Maka di situ ada misalnya masalah bahas fikih, sehingga fikih itu hidup. Fikih itu ilmu baik ibadat, hukum-hukum ibadat, muamalat ya, munakahat dan lain-lainnya. Nah, tersebut hidup. Jadi ya, jangan kita sebagai dai ya, kita memaksakan diri kita sendiri bahwasanya kita yang paling betul ya. Apalagi berbicara begini nih, yang kemarin terjadi pembicaraan misalnya, ini saya kritik, saya tidak membicarakan siapa ABC-nya ya. Dia berbicara misalnya, kalau memang kita itu punya guru ya, maka kita pun salah itu pasti benar. Enggak dong, salah itu sebetulnya perlu dikoreksi lagi dan evaluasi perkataan seperti itu. Orang yang punya guru saja ya, apabila dia tidak mengikuti gurunya, maka dia akan tergincir dengan kesalahan. Kejadian berapa banyak kejadian gurunya mencegah ya, untuk misalnya ya, pernah ada satu ya, dia bukan daripada ini bukan golongan Ba'alawi ya, lalu dia melakukan suatu pernikahan kepada Ba'alawiyah ya. Nah, tersebut kan tidak boleh sebetulnya karena gurunya melarang. Nah, tersebut ini apa? Salah batal itu ya. Dia salah batal, melanggar benar. Oh, bisa dibetulkan. Dibetulkan pun dia tidak mau. Ya, artinya belum tentu ya. Ada lagi ya, dia keluaran dari alumni mana Mekah sono ya, tapi dia tidak mengikuti gurunya. Saya tidak sebutkan nama ABC-nya, tidak boleh kan, jadi ghibah ya. Bahkan dia keluar dari aliran ya, dari aliran tersebut, dari gurunya, diselamatkan pun tidak mau ya. Ini masalah hidayat saudara ya, masalah hidayat. Kau kan berguru ke siapapun ya, kalau kau tidak mendapatkan hidayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya hidayat hakikiyah. Jadi saya pernah mendengarkan ceramahnya Habib Salim Asatiri. Hidayat itu ada dua ya, ada hidayatul majaziyah, ada hidayatul hakikiyah. Seorang yang sudah ditunjukkan oleh gurunya dengan hidayat majaziyah, lalu dia tidak mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau ta'aluk benar-benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hidayat hakikiyahnya itu, maka dia bisa tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jangan kita membesar-besarkan nanti guru kita ini maksum. Tidak boleh dong. Guru itu pun sendiri tidak maksum. Bahkan Allah kasih contoh, Barsesoh itu ya, murid-muridnya bisa terbang, tapi gurunya sendiri pun akan bisa tergelincir ya. Sehingga makanya oleh karena itu ya, baik itu guru apapun murid, itu ta'aluknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau dia kuat ta'aluknya kepada Allah dan kritikan-kritikan dari manusia yang benar, dia tafakur dong ya. Jangan kita hanya nanti membanggakan, minta maaf ini dengan imamah kita misalnya, walaupun saya pakai imamah kan ini buat postingan ya, tidak masalah. Kemudian jangan membanggakan hanya dengan jubahnya kita, salnya kita ya, tapi ta'aluk kita kepada Allah kurang ya. Oleh karena itu saya ingatkan diri saya pribadi sendiri, ada manusia yang per detik selalu ta'aluk kepada Allah, ada manusia per menit, ada per jam
ada per minggu, ada per hari, ada per minggu, ada per bulan, ada per tahun, bahkan ada seumur hidupnya nggak ingat kepada Allah kecuali lagi sakit. Bahkan lagi sakit pun terkadang dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mahal, saudara-saudaraku. Ya, hidayat hakiki itu mahal. Ya, setelah kita dibimbing oleh guru kita. Kadang kita ini terlena, ya. Dulu kita di Hadramut, Masya Allah, ya, masyrab wahid. Di Indonesia, terkadang kita lupa dengan teman sendiri, lupa. Dengan teman lupa, karena temannya tidak pakai imamah waktu saat ketemu dengan dia. Dia dengan jubahnya, dengan imamahnya. Bahkan kadang-kadang temannya sudah satu masyrab wahid, ya, tidak diberikan tempat yang layak oleh mereka. Naudzubillah, ya. Itu artinya memperinci-rinci manusia dengan pakaian, dengan uang, dengan martabat, dengan harta, ya. Naudzubillah, ya. Sedangkan itu kecil dilihat Allah, dilihat oleh orang ahli-ahli tagarub, kecil itu tidak ada apa-apanya, ya. Saya satu kali hari sempat nge-WA, ya Allah, jauhlah, ya. Bukannya saya bangga-banggakan diri saya, jauhlah. Saya tahun 97 ke Hadramut, 2002 akhir saya selesai Yakob, ya. Tapi subhanallah, ketika saya WA di asisten saya, dia bilang, kita Gudama, dia bilang di asisten saya, ya. Jadi kalau mau ngundang pakai asisten, hotelnya berapa, ya, yang dibawa berapa, fulus mau dikasih berapa. Naudzubillah. Inilah keadaan kita. Kita fasadatul ulama, fasadatul umara. Fa idza fasadatul umara, fasadatul ummah. Wa naudzubillah. Kritikan mudah-mudah buat saya pribadi, ya. Kembali kita kepada Allah, ya. Jangan sok, ya, kita lihat harta kita, jabatan kita, ini kita. Allah tidak melihat itu semua. Assalamualaikum.